إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bikin cari tempat anak mengaji, Bapak. Kenapa beliau mendasari begitu? Karena kita pada awal beliau di sini, kami mengadakan Yasin ayat keliling itu sampai di lorong timur ujung. Kehendaknya Pak Malik ada gitu pengkajian. Karena kita itu mau mengadakan di sana itu saya tidak tahu apa-apa. Saya kan bukan jurusan saya, tapi ada modal saya. Modal saya adalah Bapak Dr. Ramli Idris dengan Pak Wahud MPD. Itulah saya berani dulu untuk mengadakan itu sehingga kita berjalan lancar. Namun kelancaran itu dulu tersendat dan terus berhenti karena apa dulu adanya itu kendalanya itu kesadaran yang diiringi dengan liputan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada masa Nabi baru saja selesai bulan dari ketinggian pusat sumbu sekalian alam, banyak orang menjadi murtad karena hanya dia memanfaatkan daya pikir jasmaninya, tapi cakrawala pikir rohaninya tersembunyi di balik ambang kesadarannya, sehingga banyak orang membantah hal itu. Karena ini mari kita semua menyeruak ke dalam hati nurani kita bahwa apa yang dibahasakan dalam Isra Mi'raj pada umumnya adalah hari kulil adat dan persoalan metafisis dan imateri yang melukiskan sekian banyak cabang-cabang ilmu yang wajib dipahami oleh sebangsa manusia, bahkan makhluk lain di alam raya ini. Karena itu kita semua datang di sini adalah mencari buah hikmah, terminal keimanan kita untuk menempuh perjalanan rohani secara metafisika ke puncak alam yang dibentangkan Allah secara metafisika. Karena itu belajar melalui membaca, baik yang tertulis yang realita maupun yang tidak tertulis. Karena itu peristiwa Isra Mi'raj mengundang manusia banyak berpikir dengan cermat yang sesuai dengan kondisi keimanan dan rukun-rukunnya menurut tuntunan agama kita. Karena itu marilah kita menimba hikmah walaupun sekelumit dari jangan singkat yang kami sampaikan, karena Allah firmankan di dalam Al-Quran, yu'til hikmata may yasha, Allah siap memberikan buah hikmah kepada siapa saja hambanya yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya mereka itulah orang yang menggendong nilai pahala yang banyak. Wa ma yasakkaru illa ulul albab.
dan tidak mungkin diperoleh hikmah itu kecuali bagi manusia yang ikhlas dan tulus membuka pintu hatinya secara lapang dan lebar. Inilah konsep ilahiyah yang menganjurkan kita semua agar puncak kesadaran kita kembalikan sebagai suatu turnamen yang menjadi olahan setiap saat, agar jiwa kita menjadi tenang dengan banyak digelomori dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah umat Islam adalah manusia yang terbaik dihadirkan Allah di dunia ini sepanjang dia beriman. Maka jangan ada pernah berkecil hati, merasa minder cross, atau merasa tidak berarti bangsa lain. Tetapi Allah sudah pesan, wala tahinu wala tahsan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa sedih atau merasa minder dari bangsa manapun juga, karena kamu umat Muhammad adalah manusia yang terbaik. Antumul a'laun dengan ketentuan in kuntum mu'minin, sepanjang kamu menyandang keimanan yang sesuai dengan proporsi. Hadirin yang saya muliakan, bahwa sejarah peristiwa ini adalah sesuatu yang dibalik ambang kesadaran jagat manusia secara jasmania. Karena itu wajib diimani, karena Allah Subhanahu wa taala membentangkan ayatnya dengan kalimat subhana. Kata subhana ini adalah merupakan pengingkaran dari sesuatu yang kekurangan. Allah tidak memiliki kekurangan sedikit pun, kecuali nampak sesuatu yang menjadi ujian bagi hamba-hambanya. Karena itulah siaplah manusia menerima kadar dan kadar sebagai ketentuan ilahi, dan kita olah kembali kadar itu sebagai suatu timpahan kepada kita semua. Karena itu marilah dengan banyak memiliki kesyukuran, ketawaduan dan ketadarruan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali mengisar bahwa Pak Lamalik Idris, sahabat kental saya, selalu berbawa kesana kemari dulu bersama kakak saya Pak Wahid D. Itu kita sering bercengkerama dengan baik, membuka peluang bagaimana arah masa depan, baik masa depan yang kita nikmati di dunia, terlebih-lebih masa depan di negeri akhirat kelak. Semua ini telah merupakan satu jenjang untuk membuka pola pikir yang tajam, daya banding yang tajam, daya cipta yang orisinil untuk mencapai mahligai ilmu pengetahuan yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Isra Mi'raj membuka berbagai macam tabir yang disebut clairvoyance, tabir yang disebut somnambulisme, tabir yang disebut telepati dan lapitati, televisi aparat, dan berbagai ilmu yang masih belum diamalkan manusia sekarang. Semua direkam Al-Quran. Akan muncul suatu keadaan nanti yang sangat luar biasa, ketika cerminan zaman Nabi Sulaiman akan datang, maka tidak perlu kita menggunakan pesawat terbang untuk kemana-mana. Kita sendiri yang akan terbang. Ini akan tercipta sebagai janji Allah. Ratusan tahun akan datang, akan dibuktikan oleh Allah hal itu, karena janjinya di dalam Al-Quran. Allah mengatakan bahwa manusia tidak mampu pada proporsinya sekarang. Karena itu Allah firmankan,
ini stata'atum antam kusu min akotar sama wal datang kusu illa bisultan. Kalau ada kemampuanmu berangkat menjelajahi ruang angkasa dan meneroboslah ke dalam 7 lapisan bumi. Dan itu kalau kamu tidak mampu, maka pastikan bahwa Allah akan memberikan bantuan untuk mencapai itu. Sudah pernahkah kita berbilang-bilang tentang apa yang ada di balik lapisan bumi pertama, kedua, ketiga, sampai di lapisan 7 yang disebut tersimpannya neraka jahanam di sana? Ini semua dijelaskan kriteria itu oleh Rasulullah setelah dia diperlihatkan oleh Allah di saat berkawan dengan sahabatnya yang setia, malaikat Jibril. Saya kembali kepada terminal bahwa Nabi Muhammad bukanlah manusia yang enteng-enteng kelihatannya begitu, tapi dia adalah manusia penuh kesahduan, manusia yang penuh karismatik, manusia yang dibimbing oleh Allah Subhanahu, sehingga tidak benar kalau ada ungkapan mengatakan bahwa bermaulid itu bid'ah, Isra Mi'raj itu bid'ah. Itu adalah kebohongan. Kenapa? Karena dipatenkan dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah sendiri dan sekian banyak malaikat semua serempak mengucapkan selawat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang menganggap dirinya beriman, shallu 'alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah kamu semuanya agar kamu mendapatkan rintisan keselamatan, liputan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan pernah kita berbuat kebohongan di dunia ini. Kalau Tuhan mengatakan begitu, kenapa kita kikir? Kenapa kita mencibir? Kenapa kita membenci acara-acara keislaman? Sepanjang itu jalur dakwah pengembangan syiar Islam, maka itu boleh-boleh saja kita lakukan, asalkan berada pada garis positif, bukan yang negatif. Karena itulah di mana kita tahu kalau Nabi Muhammad itu sendiri adalah manusia yang paling pertama diciptakan nyawanya atau rohaninya. Miliaran tahun yang lalu belum ada makhluk di alam raya ini, masih kosong bumi dan langit. Maka diciptakanlah makhluk yang pertama, yaitu rohaninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau bersabda, awwalu ma khalaqallahu ta'ala ruhi. Yang pertama-tama diciptakan rohani. Rohani pula yang paling pertama makhluk di alam raya ini. Itu miliaran tahun yang lalu. Dapat dibayangkan. Belum ada tahun-tahun yang kita kenal. Karena itu seluk-beluk terciptanya alam raya luar biasa. Kalau kita baca alam ghaibiyah, membaca menjelajah angkasa luar, kajian seorang kiai yang lahir di Sumeneb, Bahaudin Mudari, luar biasa jangkauan ilmu itu. Karena itu semua kita wajib dari dulu, sekarang dan akan datang, jangan pernah berhenti. Tetapi hayatilah, amatilah, pikirkanlah bahwa Al-Quran adalah sumbangan yang sangat besar bagi manusia yang mau berpikir. Lihat kode etik Al-Quran itu bagaimana. Bagaimana simbol-simbol yang diterangkan, yang terjadi, yang belum maupun yang akan datang. Semua yang dipersiapkan untuk manusia
yang benar-benar mengakui Muhammad sebagai hamba Allah. Kemudian daripada itu, terapan-terapan ini disiapkan di tanah Mekah ketika awal kenabian beliau. Karena itulah banyak orang tidak suka, banyak orang tidak mau menerima. Dikatakan bahwa Nabi itu adalah pilihan Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Konsepsional kita bahwa Allah mengatakan tidaklah diutus engkau Muhammad kecuali membawa rahmat di seluruh alam. Sedikit kita kembali mengingat bahwa sebelum ada makhluk manusia, di dalam sejarah biasa kita baca, walamma aradallahu ta'ala ibrasa hakikatihil muhammadiyah wa izharahu jisma wa ruha bi suratihi wa ma'an nakalahu ila makarri min sadaqati aminatas sukhriyah wa khassa al-qaribu bi antakuna ummal li mustafa wa nudiya fis samawati wal ardi bihamliha li anwari hisatiyah wa sabaqul sabil hubumi nasimin sibah wa kusyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah wa aina atis simar wa adna sajadul jani jana wa natakat bihamlihi kullu dapatil li quraisin bi kisahil al-sunil arabiyah wa harratil asiratal asnam alal wujuhi wal aqwa wa tabasaral wuhusul masyariqi wal magharib wa dawabu al bahri wa tasatil awali minas sururi kahsan kumayyah wa wusiratil jinnu billahi zamanihi wa tuhikatil kahanat wa rahibatil rohbaniyah walah jadi khabari kulli habir wa fi husnihi wa utiyat fil manami faqila laha innaki kad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammi sawadati muhammadan li annahu satuh madu. Itu baru satu atir, itu baru satu rangkaian daripada alinea sejarah aktual. Dan di sana dikatakan bahwa ketika Allah mempertemukan rohani dan jasmani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama rohaninya itu mau dicarikan di mana cocok hidup, di kandungan mana wanita yang cocok hidup. Tidur Nabi Muhammad beberapa bulan di dalamnya. Maka nakalahu ila makarrihi min sadapati aminatas sohoriyah. Allah mencari kromosom siapa ibu-ibu yang cocok tidur Nabi. Maka dilihat dari angkasa luar, yaitu aminatas sohoriyah. Memancarlah sebuah kandungan ke angkasa luar sampai ke alam mustawa yang tidak berpinggir. Allah telah menilai bahwa Siti Aminah yang cocok menumpang Nabi Muhammad untuk beberapa bulan di dalamnya. Maka waktu dia mengandung, tidak pernah gelisah, tidak pernah susah perasaannya. Hampir setiap malam menggendong bulan purnama, dan pernah dia bermimpi menelan bulan purnama itu. Maka datanglah malaikat membisikkan, innaki kad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi sawadati Muhammad li annahu satuhmadu kutuba. Sesungguhnya engkau wahai Siti Aminah sudah ada dalam janinmu itu, dalam kandunganmu, seorang bibit manusia, seorang janin yang beberapa inci ukurannya, sehingga kamu diberi mimpi yang seindah itu senantiasa. Hamalti, hamil kamu bisaidil alamina, seorang manusia yang akan memimpin dunia ini, yang akan menjelajah angkasa luar dengan iradah dan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
setelah datang ke dunia ini menyiarkan Islam, kita maklum bahwa bangsa Arab pada umumnya dulu adalah bangsa yang martabatnya di bawah taraf. Kenapa? Karena kalau ada wanita lahir, ditanam hidup-hidup dan dibiarkan hidup kalau ada gejala cantiknya. Itu pun repot. Dia harus menikahi laki-laki lebih 10 orang, 1 perempuan. Tidak benar keadaan ini. Iya. Jadi turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa nabi yang akan mendobrak semua pikiran-pikiran yang negatif seperti itu. Sehingga dia waktu menyiarkan Islam luar biasa. Sana kemari dikejar-kejar untuk dihabisi nyawanya. Karena orang bodoh jahiliyah tidak suka kepada ajaran-ajaran tauhid. Karena itu di mana bumi yang dia jalani, disitulah lawannya selalu menghadap. Maka saat itu sewenang-wenanglah kafir Quraisy, orang musyrik, menjaga beliau. Saat-saat yang paling genting ketika pamannya yang memelihara selama kecil sampai besar sampai menjadi nabi, Abu Talib itu telah meninggal dunia. Disusul dengan istrinya yang tercinta Siti Khadijah. Maka alangkah bebasnya kafir Quraisy menyiksa beliau. Sehingga terkesan dalam sejarah wa agrau bihi sufa'a wal abida fasabuhu bi alsinatin baziyah wa ramau bil hijarati hatta hudimat bid dima'ina ala. Mereka diusir di mana-mana. Tidak ada setapak selangkah bumi ini kecuali menghadanglah musuh di sana untuk membunuh beliau. Tetapi karena sengaja Allah berikan derita agar umatnya di belakang hari harus mampu berjuang melawan tantangan, rintangan, dan halangan untuk mencapai martabat keimanannya yang diliputi dengan jenjang pemberian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya. Jadi kalau Nabi hanya mulus-mulus saja, tentu tidak perjuangan. Bahkan Nabi pernah mengalami beberapa perang-perang. Karena itu gelagat orang-orang kafir. Jadi bagaimana beliau? Dia tidak diterima di Ethiopia, terpaksa dikejar kembali dan dilempar batu. Wa'agrau biha, dilempar batu, dicerca, dicibir, dikejar-kejar, dan dikenalah lemparan batu, betis-betisnya bocor, bersimbah darah, pulang ke Mekah, tidak ada hasil apa-apa. Baru berapa banyak saja orang yang mengikuti beliau sudah mendapatkan dia daripada derita itu. Lagi pamannya tidak ada lagi yang bisa menghalangi. Istrinya tempat mengadu, memanja setiap keluhan, itu telah menutup mata Siti Khadijah yang tercinta. Dan itulah satu-satunya istri yang menurunkan keturunan. Dan itu panjang riwayatnya lagi. Akhirnya saya melihatkan, maka kembali pulang ke Mekah pada malam hari itu setelah selesai salat Isya. Karena dulu belum ditentukan berapa jumlah salatnya. Salat ibadah itu sallallahu alaihi wasallam rak'atani bil gadati wa rak'atani bil asya. Hanya tuntunan 2 rakaat saja pada pagi hari dan 2 rakaat di petang hari atau malam hari. Setelah Nabi merasakan derita yang begitu bertubi-tubi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, rasa-rasa tiada berdaya hamba-Mu ini lagi. Tidak ada bumi di tanah Arab ini yang saya langkahi kecuali penuh dengan musuh yang mengancam jiwaku.
Aku hanya bermohon kepadamu. Hampir tidak selesai doanya Nabi, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar doanya dan maha melihat penderitaan nabinya. Jadi bukan Allah melupakan, sengaja diberikan derita agar manusia umatnya mampu berjuang melawan tantangan hidupnya. Kemudian daripada itu, Allah Subhanahu wa taala huwas samiul basir, maha mendengar doa, maha melihat fenomena yang dialami Nabi. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala mengundang presidennya malaikat. Siapa dia? Malaikat Jibril. Wahai Jibril, datanglah secepatnya. Gunakan sayapmu yang 600 buah sayap. Dengan secepat kilat datanglah di tempat. Wahai Tuhanku, tugas apa yang aku jalankan sekarang? Maka Allah mengatakan, aku tugaskan engkau. Tidak ada lagi tugas yang setinggi derajatnya kecuali ini. Cepat-cepatlah kamu malam ini masuk ke dalam surga dan masuk di bagian kendaraan. Pilihlah kendaraan yang paling hebat, yang paling nomor 1, jangan yang nomor 2. Di mana itu? Itulah kendaraannya orang beriman nanti kalau kita semua berhasil. Orang beriman akan diberikan itu nanti kendaraan itu, namanya kendaraan murah. Dan kita seperti berangan-angan kalau kita jelaskan itu. Kita nanti akan terbang ke sana kemari, menyusuri gunung-gunung di dalam surga. Kemana kita inginkan? Dengan kecepatan 5.000 km per detik. Ya, sama dengan pada masa itu. Pada masa itu diciptakan seluas 5.000 km per detik. Sejak Nabi Adam diterbangkan burung Sipinomia, penerbangan yang paling cepat belum sampai hari ini. Luar biasa. Nanti tiba hari kiamat baru sampai juga penerbangan. Ini pada masa dapat dibayangkan, tapi tidak bisa tidak dengan seperti kenyataan yang diterangkan itu, bahwa penerbangan itu berapa banyaknya manusia yang berterbangan di padang mahsyar, dan tidak semua secepat kilat. Ada yang berinsub-insub, ada yang diterpa matahari, antara kepalanya dengan dia hanya sebatas beberapa jengkal. Coba bayangkan, sengitnya berjalan di padang mahsyar luar biasa. Hanya iman yang menjadi payung penyegar saat itu. Kalau orang tidak beriman, jangan berani mau masuk kepada mahsyar. Dan kemana kita mau pergi? Semua kita akan melalui, karena kita tidak hilang. Hidup ini tidak hilang. Walaupun kita pindah ke alam barzakh, ke alam kubur, kita ada di sana dengan kehidupan yang lain. Dan itu sudah diberikan keluasan oleh Allah. Bukankah kita baca dalam ayat surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Aku ini Tuhan akan menghidupkan kamu setelah mati dengan kehidupan yang lain. Apa yang tidak disanggupi Allah pada dia kehendak. Iya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sudah semuanya kupilah-pilah, sudah kuhitung, sudah kurekam tentang apa yang kamu lakukan sepanjang hidup. Jangankan perbuatan kita, Bapak Ibu sekalian, coretan hati kita diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
bagaimana niatnya kita kepada sesama manusia. Tidakkah menyimpan dendam kesumat, tidakkah menyimpan hasad, dengki, cemburu, buta dan sebagainya. Ini Allah sumpahkan, wa husila ma fis sudur, akan kubongkar semua isi hati kamu, akan kuperiksa dengan baik. Ini bagus hatinya, niatnya bagus. Ini melihat saudaranya sejajar dengan dia. Jadi tidak boleh kita saling intimidasi dalam arti menghina satu sama lain, karena kita sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah kudrat iman kita. Hadirin yang saya muliakan, karena itu mari kita kejar kebaikan itu dimanapun berada. Allah akan memberikan fasilitas kepada kita sebagai manusia beriman. Satu langkah ke masjid dihitung sama dengan beribadah 1 tahun. Ini kemurahan Allah. Apa salahnya kalau dia mau? Maka dia firmankan di surah At-Taubah, baca ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli dan membayar mahal semua kerjanya orang-orang yang beriman. Tapi beriman dulu, beriman yang lurus, beriman yang tulus, beriman yang ikhlas, beriman yang rapi, beriman yang bertawadu dan tadarruf. Bukan iman yang dipaksakan, tapi muncul dari keikhlasan hati. Ya, apa bayarannya? Bi anna lahumul jannah, aku bayar dengan surga penuh dengan mahligai kencana yang tidak ada kesulitan di dalamnya. Luar biasa itu surga Allah. Hilang semua rasa duka dan duka, hanya kebahagiaan yang bertindi-tindi. Apalagi kalau Allah sempat memperlihatkan kita wajahnya yang asli. Karena Allah sendiri berfirman, siapa yang ingin berjumpa dengan saya, falyamal amalan shalihah, harus beramal saleh sebaik-baik. Kamu akan jumpai saya, sekali pandang wajahnya Allah sama 1000 kali lipat dengan bagaimana mesranya pengantin baru. Susah dibayangkan itu. Jadi tidak usah saya terlalu porno ya. Bagaimana kalau pengantin baru berjumpa istrinya yang baru, akan terjadi luar biasa. Ini 1000 kali lipat bahkan lebih biar kebahagiaan. Jadi Tuhan menciptakan kesenangan abadi di hari sana karena kehendaknya sendiri. Hanya orang-orang yang beriman yang diberikan fasilitas itu. Kemudian daripada itu, datanglah malaikat Jibril ke bagian kendaraan. Semua burak meluncur dengan kekuatan dan kehebatannya. Semua bersenandung dengan melodinya masing-masing. Sampai-sampai malaikat Jibril bingung. Tidak ada yang nomor 2, semua nomor 1. Coba bayangkan itu. Akhirnya duduk sejenak di bawah pohon surga. Keluarlah seekor burak yang merundukkan kepala, menangis tersedih-sedih. Langsung malaikat Jibril bertanya, wahai burak, apa gerangan? Matusinuka, apa yang menyebabkan kamu sedih begitu? Burak itu menjawab, saya ini sudah ribuan tahun dilanda kerinduan setelah mendengarkan namanya Muhammad, bahwa ada nabi yang akan terakhir, rasul penutup yang membawa rahmat di seluruh alam. Aku rindukan nama itu. Wahai Jibril, kalau boleh aku berjumpa dengannya, bawalah aku ke sana. Itulah yang diambil. Setelah diambilnya itu, dibawa keluar nabi yang dilanda kesedihan.
bertemu dengan seekor budak dilanda kerinduan. Bertemulah dua kesedihan yang berpaut. Akhirnya tercipta satu kecepatan. Sekali meluncur sejauh mata memandang. Kalau dia mendaki budak itu, maka dia kaki depannya menjadi pendek, kaki belakangnya menjadi panjang. Sekian sebaliknya, supaya jangan terjadi kemiringan di dalam mengendarainya. Luar biasa. Dari Masjidil Haram Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina, sekian banyak pemandangan sebagai pola balasan orang-orang yang ada di dunia. Dan ini kami terterakan semua butuh waktu 1 minggu itu. Dan sekian banyak gelagak manusia diberikan balasan di hadapan. Tibalah dia di Baitul Maqdis, ditambatkanlah buraknya di luar masjid. Kemudian masuklah Nabi Muhammad bersama Jibril. Jibril perintahkan malaikat Mikail mengumandangkan azan. Setelah selesai azan, maka dilaksanakan salat berjamaah. Sebuah roh Nabi yang lalu yang sebanyak 50.000 orang itu hadir semua di sana. Ditambah sekian banyak malaikat yang berkuasa di petala uluhiyah, di 7 petala langit, ditambah dengan malaikat yang berkuasa di 7 lapis bumi, hadir semuanya. Maka itulah disebut Sayyidul Anbiya wa Imamur Rasul. Nabi sudah pernah memimpin manusia seluruhnya yang beriman di dalam salat, ditambah dengan jumlah malaikat yang susah dihitung. Ini hari Lailatul Qadar tidak masuk di akal jasmani. Apa salahnya kalau Tuhan mau? Maka hadirlah jantungnya Al-Quran sebagai surah yang dibobotkan di dalam membacanya terkhusus, yaitu surah Yasin. Iya. Di dalam surah Yasin itu ada ayat yang mengatakan, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Tidak pantas seorang manusia yang merasa dirinya ada Tuhan kemudian tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sadari fatarani, Tuhanlah yang menata kehidupan saya, mulai dari nyawa saya sampai kepada kerja saya, semua ditata oleh Allah. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kita semua akan kembali. Juga di akhir ayat itu, iza arada say'a ayyakula lahu kum fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, dia hanya mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Apa yang kita ucapkan? Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di tangannya segala kekuatan dan kekuasaan, dan kepadanya tempat kembali kita semua. Jadi tidak ada yang kembali ke lain-lain, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya melalui sekian banyak proses, sekian banyak pemeriksaan, dan inilah kita perjuangkan dalam hidup ini. Semoga alam kubur, tempat tidur kita, bagian surga dihadirkan Allah. Semoga alam barzah itu tempat kita bergelut dengan keluarga, karena Allah firmankan wa aswajuhum fi dilalin alal araiki muttaqin lahum fiha faqihatu wa lahum ma yad'un salam qaulan mir rabbir rahim. Luar biasa itu. Jadi kita dihidupkan lebih mesra daripada hidup dunia ini, karena kita berhasil iman kita. Karena itu mari kita kejar
hasanah itu supaya kita bisa hidup di dunia ini dengan membawa berkah dan nikmat. Harapan kita semua dan tujuan diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi turja'un. Fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Di Subhan selalu tampil. Nah inilah maka peristiwa Isra Mi'raj dimulai dengan kaidah subhanallazi asra bi 'abdihi, maha suci Allah. Apapun rumitnya keadaan, apapun sulitnya peristiwa, semua Allah maha tahu dan Allah menatanya. Karena itu mari kita yakin seyakin-yakinnya bahwa hidup ini kita hanya menggunakan fasilitas sebagai tumpuan harapan kita, dan itu tujuan Allah menciptakan kita. Harus semuanya diberikan fasilitas sesuai dengan takdirnya dan campur tangan dengan usahanya. Saya kira hadirin sekalian, kita tinggal mau terbang tiba di Masjid Al-Aqsa, maka turunlah tangganya langit yang disebut Sulamus Sama atau Mirqatus Sama. Berapa anak tangga itu? 52 anak tangga. Semua diterangkan tentang apa-apa yang disaksikan Nabi dalam melalui tangga itu. Ini luar biasa panjangnya kalau kita terterangkan semua. Karena itu biasanya kita menceritakan satu anak tangga. Ketika tiba di tangga pertama, Nabi menyaksikan kenapa matahari disiram sehingga siramannya itu ada yang meleleh sampai ke bumi. Itulah yang biasa kita lihat, sisa-sisa penyiraman matahari, ada embun pagi. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa itu disiram? Itu disiram supaya panasnya jangan tembus ke bumi, karena panasnya matahari berjuta-juta tahun barat, bukan lagi dihitung derajat. Berjuta-juta tahun barat panasnya matahari. Kalau tidak disiram, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh di bumi. Tidak ada manusia yang bisa bertahan, semua kekeringan. Pernah dulu pada masa beberapa alutium yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril, wahai Jibril, akan kuturunkan manusia di bumi dan ambillah api di neraka. Disuruh ambil api. Setelah diambil api sebesar satu biji jagung, dicoba-coba dilemparkan ke dunia ini, maka terbakarlah seluruh dunia. Lebih dahsyat dari terbakarnya Los Angeles di Amerika. Itu contoh itu, bahwa kalau Tuhan memberikan itu hanya sebiji api neraka dipinjam oleh malaikat Jibril, maka malaikat Allah mengatakan, kembalikan itu Jibril, tidak tahan di bumi, ganti yang lain. Baru diambil sebesar sebiji beras dibagi 3, bagi 3 itu beras. Itu pun sebenarnya sudah sangat padat, tetapi masih ada formula yang melaluinya. Wallazi ja'ala lakum minas syajaril akhdari nara. Api itu disimpan sebagian di dalam kayu yang basah. Itu 3 bagian beras dibak ke bumi. Itu api neraka. Bagaimana lagi kalau aslinya api neraka? Susah dibayangkan.
Nah ini semua yang kita berjuang, mudah-mudahan kita tidak tersentuh dengan panasnya neraka. Saya kira ibu sekalian sudah lama ya. Sudah. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mendoakan kepada umatnya setelah dijajah tadi, wahai Muhammad, kata malaikat di gunung kiri kanan, kalau engkau mau, semua gunung ini akan menerpa kafir Quraisy agar semuanya mati. Maka Nabi hanya mengatakan, arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayyatawalla. Jangan terjadi itu. Aku menginginkan agar anak-anaknya bisa kembali ke jalan Allah. Kalau orang tuanya sudah tidak mau, biarkanlah mereka. Jadi anak-anak perlu diservisi dengan dasar ilmu untuk bekal hari depannya. Jadi itu doa Nabi Muhammad. Ya, kemudian kalau kita bandingkan doanya Nabi Nuh, lain dia, sangat kejam. Apa kata Nabi Nuh? Ya Rabbi, la tasal alal kafirina minal kafirina daya. Jangan engkau simpan sepotong pun orang-orang kafir di atas dunia. Coba ganasnya itu doanya. Wah Tuhan, jangan engkau simpan barang sepotong pun orang-orang kafir di atas dunia. Alasannya, innaka intasarhum yudillu ibadaka. Kalau masih ada orang kafir di dunia, masih dia pengaruhi orang-orang yang sudah beriman. Kenapa dia berdoa begitu? Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah, hanya 60 orang yang masuk beriman. Maka pada saat itu dia berdoa. Tuhan mengatakan, kalau engkau wahai Nuh mau menyelamatkan berapa orang yang ikut kepadamu, maka sekarang buatlah sebuah kapal. Disuruh bikin kapal supaya dunia ditenggelamkan dengan air. Setelah dibikin kapal, Allah mengatakan, ini kayunya tanam dulu, dan di mana subur tanahnya di dunia ini, maka dibawalah ke Indonesia kayu itu. Dibawanya Candi Borobudur menurut satu riwayat, tempat tumbuhnya itu kayu yang dibikin kapalnya Nabi Nuh. Itu berapa dalamnya di bawah. Jadi pernah Candi Borobudur dulu di bawahnya itu ada pembangunan kapal. Ya, artinya itu kayu yang ditanam 100 tahun umurnya baru ditebang. Tapi anehnya dibawa ke puncak gunung dibikin, karena kapan nanti datang banjirnya, ya terlambat akan berlayar. Kalau dibawa gunung, dia akan tenggelam sebelum ditumpahi. Ini cerita-cerita alam gaib, metafisis. Tapi pada saat itu, setelah tiba Nabi Muhammad di langit pertama bersama Jibril, di atasnya Sidratul Muntaha, maka lapisan langit pertama itu, Jibril mengatakan, wahai Muhammad, hanya di sini tempat saya mengantar engkau. Saya menunggu di sini sampai pulang. Kamulah yang langsung melanjutkan perjalanan. Maka turunlah tikar permadani yang berkembang dari alam surga dan masuk menyusup di bawah tempat duduknya Nabi. Nabi merubah posisinya duduk seperti duduknya orang bertahiyat. Lalu Allah berfirman, summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna
Fa'auha ila abdihi ma auha. Maka sabal fuadu marana afatumarunahu ala mayara walaqad ra'ahu naslatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa izya basa sidrata ma yabasa masagal basar wa mata dan seterusnya. Maka itu tingkat permadaan. Dan patadalla maju dan maju sedikit-sedikit. Akhirnya sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nabiku yang kuundang. Inilah nabiku yang kuterima doanya seketika. Hampir tidak selesai doanya, aku sudah terima. Inilah maka Nabi merasa bahwa saya sudah berada di hadapan Allah, langsung mengucapkan At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Segala kehormatan dan pujian miliknya Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya. Maka itu langsung Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera bagi kamu wahai nabiku dan keselamatan. Lalu Nabi menjawab lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Salam sejahtera bagiku dan seluruh umatku yang saleh dan salehah, yang kafir jangan. Nah ini di luar memang. Begitu kita dimuliakannya orang-orang beriman. Maka nanti kalau kita berada di pintu-pintu surga, para malaikat sebagai bidadari, sebagai pagar ayu di situ mengatakan, Salam qaulan min rabbir rahim. Salam sejahtera bagi kamu semua sampai juga ke surga ini. Salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera bagi kamu hamba-hamba Allah yang saleh, masuklah ke dalam surga karena hasil jeripayahmu di dunia. Lalu Allah mengatakan, wamtasil yauma ayyuhal mujrimun. Wahai orang kafir semuanya, bergeser kamu. Tidak boleh kamu mencampuri orang beriman. Ya, karena Allah sudah berjanji, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian hambanya menikmati surga dan sebagian lain masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan semua kita kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencampakkan keimanan yang teguh di dalam lubuk hati kita yang paling dalam untuk beramal mengaplikasikan iman kita sebagai fenomena takwa di mana saja dan kapan saja. Saya kira inilah Bapak tausiah singkat, tidak mungkin mau selesai semuanya, dan itulah kemampuan orang tua yang sudah tua renta pada saat ini menghadap pada Bapak Ibu semua. Maklumi jika ada kurang ya tambahlah, dan jika lebih ya biarkan dia lebih sedikit. Kalau ada lebihnya maafkanlah. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya numpang dulu sedikit, Pak. Saya ini setelah mendengarkan saya seperti saya ini seperti debu saja. Seperti debu perasaan saya itu mundur. Tapi ya apa berbuat. Tapi sedikit Pak, saya itu apalagi kemarin itu di hari Jumat kemarin Pak Yahya Ubaid itu khotbahnya itu baik, saya kira itu menurut saya itu Pak Yahya Ubaid itu. Tapi ya alhamdulillah saya disinggung begitu, tidak mohon maaf saya bukan kok sakit hati tidak, tapi malah gembira dengan singgungan itu yang disinggungan ke saya itu di khotbah kemarin buat saya. Tapi ini sedikit Pak saya bertanya ini.
Kalau kita sudah naik haji atau sudah umroh, kita sembahyang di beberapa masjid itu dibilang pahalanya sembahyang masjid di sana satu kali itu sama dengan sembahyang satu kali di kita di sini, sembahyang di sana 3.000 kali pahalanya, berlipat gandanya. Nah, kalau begitu kita kan sembahyang beberapa kali beberapa masjid banyak. Kalau saya itu sudah umroh, tidak usah lagi sembahyang lagi nanti sampai mati. Itu kan sudah lunas juga itu aja ya. Jadi sembahyang saya juga sudah lebih selama hidup saya. Nah, terima kasih Pak Kiai, mohon penjelasan sedikit supaya ditambah ini Pak Kiai. Jadi kalau begitu kalau sudah umroh, tidak usah sembahyang lagi. Sembahyang kalau sudah haji kan tidak usah sembahyang lagi. Nah, ini yang bisa maksudkan tadi Pak Kiai. Nah, saya rasa sekian saja. Bila itu saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai mohon jawaban. Terima kasih. Sedikit saya tambahkan bahwa banyak orang berkata setelah pulang haji tidak mau lagi salat. Kenapa? Karena di sana sudah kita lakukan berlipat ganda. Itu pemahaman yang keliru. Ya, bahkan kita harus lebih banyak, karena itu pun tidak akan mungkin untuk memenuhi semua jasa-jasa Allah kepada diri kita. Kalau Allah menjual jasanya kepada kita, iya, itu satu kali nafas itu sampai beberapa menit kamu tidak bernafas, kamu akan hilang. Nah, ini kalau Allah hilangkan itu nafas kita saja mau dibayar itu luar biasa mahal. Jadi banyak jasa yang Allah simpan pada diri kita, itulah yang kita harus mengakui dan kita berusaha menembusnya dengan memperhambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita bebas dari salat ya, karena memang di sana dilipat gandakan, yaitu fasilitas surga nanti semua. Ya, baik di Baitul Maqdis juga masih diberikan lipatan ganda. Ada kawan saya masih ada di Baitul Maqdis, dia umrah plus sampai ke Mesir, sampai ke Turki, dan sudah melintasi Laut Merah, tempat tenggelamnya Fir'aun. Itu dia semua jejaki karena alhamdulillah punya kemampuan. Saya kira ini Bapak ya, jawaban singkat Bapak. Semakin kita tingkatkan daya keimanan dan ketakwaan kita, terutama salat, karena sudah kita buktikan di tanah suci Makkah dan Madinah atau Baitul Maqdis. Saya kira itu. Demikian, sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kiai Dr. Andus Kiai Haji Karso MA, kepada Kiai Haji Yahya Ubaid, kepada Bapak RW, kepada Bapak Wahud, dan segenap bapak-bapak yang hadir, serta ibu-ibu yang memberikan suguhan makan sore pada hari ini. Kuenya alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.